Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan bertugas sebagai moderator di kelompok 6 dengan judul materi kelompok kami yaitu ikhlas dalam perbuatan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi kelompok kami. Apa itu ikhlas? Secara bahasa, ikhlas berarti murni, jernih, atau tulus hati. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti melakukan suatu perbuatan dengan niat yang murni tanpa mengharapkan imbalan dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, perbuatan seseorang benar-benar tidak dicampuri oleh keinginan yang bersifat sementara, seperti keinginan terhadap kemewahan, kedudukan, harta, popularitas, simpati orang lain, pemuasan hawa nafsu, dan penyakit lainnya. Landasan ikhlas. Adapun landasan ikhlas dalam Islam, yang pertama yaitu Al-Quran. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'u wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Selanjutnya itu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Selanjutnya yaitu hadis. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya itu terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri ikhlas. Biasanya orang yang ciri-ciri ikhlas itu yang pertama itu orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal, terjaga dari segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ria, tidak suka dipuji, mendengarkan nasihat saat dinasehati, dan menganggap semua pujian dan hinaan itu sama, serta melupakan amal baik. Misalnya dia bersedekah, dia langsung melupakan amal yang sudah dilakukannya. Selanjutnya itu ada tingkatan ikhlas. Yang pertama itu ada ikhlas awam. Jadi ikhlas awam adalah beribadah karena mengharapkan pahala duniawi atau takut akan siksa neraka. Jadi di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melandasinya dengan perasaan takut pada siksa Allah dan masih mengharapkan pahala dunia. Seperti halnya orang yang melakukan sholat duha agar mereka memperoleh pahala dan juga dimudahkan rezekinya. Kemudian orang-orang yang melakukan salat tahajud karena ingin dilancarkan urusan dunianya. Jadi tingkatan ikhlas yang pertama disebut ikhlas awam. Jadi ini adalah bentuk keikhlasan dari orang-orang yang beribadah kepada Allah karena masih ada harapan atau keinginan terhadap hal-hal duniawi atau karena takut pada siksa neraka.
Contohnya itu kayak seseorang rajin sholat zuha karena ingin dilancarkan rezekinya dan berharap Allah memberikan kemudahan dalam urusan finansial. Ada juga yang bangun malam untuk sholat tahajud tapi motivasinya karena ingin doanya cepat dikabulkan atau supaya urusan dunia yang lancar seperti diterima kerja, lulus ujian, atau dapat jodoh. Jadi kesimpulannya mereka tetap beribadah kepada Allah tapi niatnya masih tercampur dengan keinginan-keinginan duniawi. Ini masih dianggap ikhlas, tapi di level dasar, belum murni sepenuhnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, tingkatan ikhlas itu ada ikhlas khawas. Ikhlas khawas adalah beribadah karena mengharapkan pahala akhirat dan kedekatan dengan Allah. Akhlak yang satu ini memiliki motivasi untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, orang yang melakukan amal ibadah akan memperoleh sesuatu dari Allah di akhirat nanti seperti terhindar dari siksa neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah ikhlas awam ada tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu ikhlas khawas. Orang yang berada di level ini sudah mulai naik kelas dalam hal keikhlasan. Jadi mereka beribadah bukan lagi karena urusan dunia, tapi lebih karena ingin pahala akhirat dan ingin dekat dengan Allah. Misalnya, dia rajin sholat, puasa, atau sedekah karena ingin nanti di akhirat dapat balasan dari Allah, seperti ingin masuk surga, ingin terhindar dari siksa neraka, dan ingin hidup abadi di sisi Allah dengan damai. Contohnya begini, ada orang yang rajin banget baca Al-Quran setiap hari. Jadi ketika ditanya, dia bilang karena ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat. Nah, ini masuk ke dalam kategori ikhlas khawas. Jadi tujuan ibadahnya itu sudah mengarah ke akhirat, bukan ke dunia. Atau orang yang semangat banget ikut majelis ilmu, sholat malam, dan amal lainnya karena ingin semakin dekat dengan Allah dan berharap Allah ridha padanya kehidupan setelah mati. Jadi ini sudah jauh lebih baik dari ikhlas awam karena tujuannya lebih bersih dan fokus ke akhirat. Jadi kesimpulannya, ikhlas khawas adalah ketika kita beribadah dengan harapan untuk mendapatkan pahala akhirat dan kedekatan dengan Allah. Jadi niatnya sudah bukan karena dunia lagi, tapi karena ingin keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu ikhlas khawas al-khawas. Yang dimaksud dengan ikhlas khawas al-khawas itu adalah beribadah semata-mata untuk Allah tanpa mengharapkan balasan atau imbalan apapun. Ikhlas yang satu ini adalah salah satu bentuk pengabdian dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan kesadaran penuh bahwasanya seorang hamba sudah seharusnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan perbuatan dan amal ibadah yang dilakukan karena mencari ridha Allah dengan sebenar-benarnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ikhlas. Yang pertama ada niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas ini, niat yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar dari setiap amal yang dilakukan. Niat yang ikhlas akan membuat seseorang lebih mudah beramal dengan sebaik-baiknya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Yang kedua, ada beramal dengan sebaik-baiknya, yaitu itqaan al-amal, yaitu setelah memiliki niat dan ikhlas, seorang muslim harus beramal dengan sebaik-baiknya tanpa menghiraukan imbalan, materi, atau pujian dari manusia. Kualitas amal yang baik adalah bukti dari keikhlasan seseorang. Yang ketiga ada pemanfaatan hasil usaha dengan sebaik-baiknya, jaudah al-ada. Hasil dari usaha dan amal yang dilakukan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam usaha lain yang juga bermanfaat. Contohnya, ilmu yang didapatkan dari belajar harus diamalkan dengan ikhlas. Yang keempat itu ada rasa syukur. Rasa syukur ini yaitu kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dapat membantu seseorang untuk lebih ikhlas dalam beramal. Rasa syukur akan mencegah seseorang dari merasa sombong atau iri terhadap nikmat yang ia miliki. Yang kelima ada menerima dengan lapang dada. Menerima ini adalah segala sesuatu dengan lapang dada, termasuk ketidaknyamanan dan cobaan dan perbuatan keikhlasan seseorang. Ketidaknyamanan dan cobaan dapat menjadi kesempatan untuk menunjukkan kesabaran dan ikhlasan hati. Yang keenam ada
memerangi hawa nafsu. Memengaruhi hawa nafsu ini yaitu yang selalu mendorong manusia kepada kesenangan dunia yang dapat menjadi penghalang bagi keikhlasan. Memperangi hawa nafsu dan mengarahkan diri kepada kebaikan adalah kunci untuk mencapai keikhlasan. Yang ketujuh itu ada mengakui kelebihan orang lain, yaitu mengakui kelebihan orang lain dan tidak merasa iri akan membantu seseorang untuk lebih ikhlas dalam beramal. Keikhlasan ini pun akan tumbuh ketika seseorang tidak lagi merasa dirinya lebih baik berhak kepada orang lain. Adapun cara-cara untuk meningkatkan keikhlasan. Yang pertama, luruskan niat dari awal. Saat hendak melakukan sesuatu, tanya ke diri sendiri. Ini kita lakukan karena apa? Mau cari ridha Allah atau karena mau mencari pengakuan dari orang ataupun pujian dari orang? Karena niat yang benar ini akan menjaga kita menjadi orang yang ikhlas. Yang kedua, ingat bahwa penilaian manusia itu terbatas. Kadang kita tergoda cari pujian, tapi sadar bahwa yang tahu isi hati kita ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus lebih fokus kepadanya. Karena penilaian ini yang lebih bagus hanyalah penilaian Allah. Tidak ada yang lebih baik dari penilaiannya. Yang ketiga, bersyukur. Kita harus mengungkapkan rasa terima kasih dan mengakui segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang keempat, latih diri dengan amal tersembunyi. Lakukan kebaikan-kebaikan yang gak perlu orang lain tahu, seperti sedekah diam-diam, bantu orang tanpa pamer, ataupun doa yang baik-baik untuk orang lain. Ini bisa melatih kita untuk berbuat ikhlas. Yang kelima, jangan berhenti hanya karena tidak dipuji. Kalau kita tidak dipuji orang ataupun tidak ada pengakuan dari orang lain, jangan membuat kita malas dalam berbuat kebaikan. Yang keenam, berdoa minta hati yang ikhlas. Minta langsung kepada Allah karena Allah yang maha membolak-balik hati. Minta kepada Allah supaya kita diberi hati yang ikhlas. Yang ketujuh, ingat bahwa semua dari Allah. Kalau kita bisa berbuat baik, itu karena izin Allah. Jadi kesadaran ini harus ditingkatkan agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu manfaat ikhlas. Ikhlas ini memiliki berbagai macam manfaat. Antara lain yang pertama, jiwa selalu merasa tenang. Ikhlas membantu seseorang untuk lebih tenang dan tidak mudah dipengaruhi oleh godaan ataupun tekanan dari luar. Yang kedua, dimudahkan dalam segala urusan. Orang yang ikhlas dalam melakukan amal baik, baik itu ibadah ataupun amal kebajikan lainnya, akan dimudahkan dalam segala urusan. Yang ketiga, dapat menghindarkan dari perbuatan buruk. Keikhlasan ini membantu seseorang untuk menjauhkan diri dari perbuatan buruk ataupun maksiat dan lebih berfokus pada hal-hal yang positif. Yang keempat, meraih kemenangan di dunia dan akhirat. Keikhlasan ini adalah kunci untuk meraih kesuksesan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang kelima, meraih cinta manusia. Seseorang yang ikhlas dalam bertindak akan lebih disukai dan dapat mendapatkan cinta-cinta dari orang-orang di sekitarnya atau orang-orang lain. Yang keenam, meningkatkan kualitas ibadah. Ikhlas ini meningkatkan kualitas ibadah dan membuatnya lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang kita dapatkan ketika kita berbuat ikhlas hanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Kalau ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.